Ya baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik kita yang kemarin. Hari ini adalah Kanti Parami ya, yang harus kita akan bahas. Cuman Bante potong sedikit, kenapa sih Anda harus belajar semua ya? Maksud yang Bante bilang kemarin, kita sebagai umat Buddha, banyak dari Anda selalu ya cuma tahu bahwa yang penting berbuat baik Bante, yang penting berbuat baik. Padahal ada esensi dari perbuatan baik kita. Jadi kita bukan hanya berbuat baik aja, karena kalau kita sebagai umat Buddha hanya berbuat baik, maka agama lain pun juga berbuat baik. Nah, oleh karena itu, apa perbedaan umat Buddha dengan agama yang lain, dan juga bagaimana caranya agar Anda bisa mencapai kebuddhaan ya. Jadi bagaimana Anda bisa mencapai kebuddhaan, itu yang harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu sampai ke sana, maka kita akan ya belajar ya cuma belajar ya kan, habis belajar lupa, habis lupa ya sudah ya, patah semangat dan seterusnya. Jadi sama halnya ketika kita sedang sekolah ya. Kita sedang sekolah, kita tahu kita mau ambil jurusan apa dan kita akan lulus sampai berapa tahun ya, dengan lulus dengan gelar tertentu, sehingga kita paham bahwa saya ambil ini, saya nggak salah jurusan ya. Kalau Anda cuman agama Buddha ikut-ikut teman ya, teman Anda nggak lulus, Anda juga nggak bakalan lulus ya. Sehingga kita harus tahu benar kenapa sih ajaran Buddha ini penting buat Anda, dan kenapa Anda selalu Bante tekankan untuk bikin PR ya. Nah, ini ada beberapa slide yang Bante akan kasih tahu kepada Anda hari ini. Slide ini Bante ambil dari buku Jewel Ornament of Liberation. Ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi adalah sebab utama di sini adalah Anda, Bapak Ibu, mempunyai benih ya. Anda mempunyai benih di sini. Nah, benih di sini yang dimaksud adalah apa, Bante? Benih kebuddhaan. Benih kebuddhaan, di mana Buddha kasih tahu kepada kita semua bahwa semua makhluk yang berada di alam samsara memiliki benih atau potensi untuk menjadi Buddha. Nah, jadi hari ini Anda melihat Buddha di belakang Bante ya. Di belakang Bante. Next, siapa tahu Anda akan menjadi Buddha. Karena Buddha bilang, kita semua adalah calon Buddha. Nah, kenapa kita dikatakan memiliki benih untuk menjadi Buddha? Karena pada hakikatnya semua makhluk memiliki batin pencerahan yang sama, atau dikatakan Buddha nature ya. Batin pencerahan yang sama sehingga kita semua bisa menjadi Buddha. Sekarang saya tanya kepada Anda, misalnya suatu susu ya, susu kemudian kita bikin kental ya, bikin kental. Susu tersebut lama-lama akan menjadi yang namanya yogurt ya. Kalau susu segar terus kita kocok, lama-lama dia akan menjadi yogurt. Nah, pertanyaan Bante berikutnya, kalau misalnya biji yang kita bilanglah biji wijen, kalau kita hancurkan maka akan menghasilkan minyak wijen. Pertanyaan Bante, kalau misalnya pasir Anda tumbuk, apakah bisa menghasilkan minyak wijen? Nggak bisa, karena pasir tidak berpotensi untuk memiliki minyak, sedangkan wijen memiliki esensi, yaitu minyak di dalamnya.
Sehingga sama dengan batin kita pada hari ini, batin kita, apakah kita sebagai umat Buddha atau yang non-Buddhis, kita semua memiliki esensi benih kebudayaan yang sama. Nah, masalahnya benih kita sudah punya biji, biji ini di mana kita akan taruh. Nah, itu yang repot kan. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan kondisi untuk tumbuh ya. Nah, kondisi untuk tumbuh ada dua hal yang kita pentingkan di sini, yang Anda bisa lihat sebagai berikut. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat kondisi, kita perlu dua kondisi. Dua kondisi itu adalah yang pertama adalah tubuh sebagai manusia, dan yang kedua Anda memerlukan yang namanya sahabat spiritual. Ya, Anda memerlukan dua hal, yaitu tubuh sebagai manusia dan sahabat spiritual. Tentunya Buddha bilang kepada kita, semua makhluk memiliki benih kebudayaan yang sama, tetapi makhluk mana yang lebih cepat? Ini pertanyaannya. Sehingga yang penting di sini adalah memiliki tubuh sebagai manusia. Kenapa? Kalau kita bilang si Meong sama Anda, siapa yang lebih cepat menjadi Buddha? Ya, tentunya kita ya sebagai manusia. Walaupun Anda kadang-kadang lihat di WA ada Meong tertentu yang bisa namaskara sama Buddha, tetapi beliau tidak memiliki batin seperti Bapak Ibu yang ada hari ini. Nah itu, sehingga inilah yang harus kita rasa bersyukur. Oh, kita mempunyai kesempatan yang lebih maju dibandingkan makhluk yang lain. Atau Anda bilang, makhluk di alam neraka, mereka sedang menderita. Walaupun mereka calon Buddha seperti yang Anda pernah dengar tentang Dewa Data, tetapi mereka masih mengalami penderitaan di alam itu, sehingga belum cukup untuk menjadi manusia dan mempraktekkan Dhamma. Nah, berikutnya yang lainnya, sudah jadi manusia tetapi butuh tempat tinggal ya. Belum, butuh tempat tinggal, di mana tempat tinggal ini adalah di negara yang bisa menjamin kebebasan agama. Kita sudah jadi manusia, tetapi kita lahir di tempat yang sering perang. Kita juga nggak yakin untuk bisa baca parita, ya. Atau kita lahir di negara komunis, kita juga nggak bisa belajar agama secara bebas. Nah, oleh karena itu, kalau tidak ada ajaran, berarti di sana tidak ada pencerahan. Ya, kalau tidak ada ajaran, tidak ada pencerahan. Kenapa? Karena bagaimana Anda mengembangkan batin Anda tanpa pendidikan, tanpa praktek. Nah, oleh karena itu, kita sudah sangat bersyukur mempunyai tubuh sebagai manusia, mempunyai kesempatan untuk belajar, tetapi masih kurang yakin untuk bikin PR. Ya, sehingga kenapa Anda kurang yakin untuk bikin PR? Karena kita nggak punya komunitas. Nah, oleh karena itu, satu hal yang kita harus punya yaitu komunitas atau orang yang bersedia membimbing Anda untuk sama-sama mencapai pencerahan, atau kita bilang sahabat spiritual. Dalam hal ini Kalyanamitta yang biasa Anda kenal, dan lebih tinggi dari Kalyanamitta adalah Anda butuh bimbingan spiritual dari seorang guru. Tanpa dua hal ini, maka kita akan lama untuk belajar, ya kan? Coba kalau Anda yang sehari-hari sibuk, terus Anda akan pikir, daripada ke wihara mendingan saya ke mall. Pas, kebetulan nggak ada teman di wihara. Pas, kebetulan ya malas ya, jadi udahlah pergi ke mall. Padahal semua kondisi ini sudah pas, tetapi ya pas juga hari itu mall sudah buka, Anda sudah bisa ke mall dan seterusnya. Sehingga
Kalau kita punya komunitas, kita punya kalyanamita, dan kita punya seorang guru, mereka bisa membimbing kita untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik dan untuk melatih jalan menuju pencerahan. Ya. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan guru spiritual, adalah apa yang harus Anda tanyakan kepada seorang guru. Ya, kemarin-kemarin Banda sudah bilang, ketika Anda ketemu guru, jangan bilang Lungpo minta blessing ya, dompet saya, tas saya ya. Karena walaupun mau di blessing bagaimanapun Bapak Ibu, namanya kayak begini corona tetap juga merana ya. Jadi bagaimanapun mau di blessing juga sama, karena ini adalah pandemi global, bukan hanya Anda yang bisa bertahan ya. Nah, jadi kalau kita ketemu guru, ada 4 hal yang harus Anda catat, harus Anda ingat, dan harus Anda tanyakan. Kenapa? Karena kalau kita bertemu guru, ibarat kata kita ketemu dengan orang yang sangat luar biasa. Kalau kemarin Bante bilang, Anda ketemu musuh, ya kan? Musuh Anda seperti permata, ya. Seperti permata. Nah, kalau Anda ketemu guru, ya permatanya karatnya lebih besar ya. Karena jarang untuk kita memiliki chance untuk ketemu dengan guru. Oleh karena itu, ketika Anda ketemu guru, Anda bisa memohon 4 hal ini. Yang pertama, next slide. Yang pertama adalah Anda memohon metode ketidakkekalan. Oke. Ya, metode yang pertama adalah melihat ketidakkekalan, atau kita bilang anicca. Kenapa anicca? Bante dari kemarin ulang-ulang kepada Anda. Ya, inilah anicca ya. Bante rasa metode kekalan Bante sudah sampaikan kepada Anda banyak kali ya. Segala sesuatu anicca ya. Dan Anda Bante rasa sudah paham untuk metode anicca. Jadi yang kedua yang Anda harus lihat kalau Anda ketemu guru adalah, yang kedua adalah next slide, melihat penderitaan di alam samsara. Nah, kita melihat penderitaan di alam samsara. Tidak ada tempat yang enak di dunia ini. Kenapa? Bante sudah kasih contoh kepada Anda dulu ya kan. Anda bilang, Bante, saya giat cari uang, saya giat bekerja, saya giat sekolah pendidikannya tinggi. Buat apa sih? Buat punya rumah, buat punya istri yang cantik, buat punya suami yang ganteng, buat punya anak-anak yang imut-imut, dan seterusnya. Ini adalah planning Anda ya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika masa corona terjadi, planning Anda terjadi kenyataan. Rumah yang Anda idamkan, Anda bisa tinggal 3 bulan penuh ya kan. Istri Anda yang cantik Anda bisa ketemu 24 jam. Terus suami Anda yang ganteng Anda bisa ketemu 24 jam. Anak-anak yang imut-imut ketemu 24 jam. Tetapi setelah 1 bulan berlalu semuanya berubah. Kenapa semuanya berubah? Rumah impian Anda jadi bosan di situ. Suami Anda yang Anda bilang ganteng berubah. Aduh, kok begini modelnya ya? Istri Anda yang cantik berubah. Anak-anak yang tadinya imut-imut jadi amit-amit. Ya kan, belajarnya susah. Nah, itulah kita bilang penderitaan di alam samsara. Tidak ada tempat yang bahagia sepenuhnya di alam samsara kecuali drama Korea. Ya, oleh karena itu di alam samsara yang selalu berputar, selalu berproses, disinilah Buddha bilang, lihatlah samsara ini seperti penjara. Dan kalau Anda sudah melihat samsara sebagai penjara, Anda akan takut masuk penjara. Sehingga Anda benar-benar tidak mau melekat satu rambut pun di sini. Nah, itulah yang kita bilang, melihat dengan jelas penderitaan di alam samsara. Metode berikutnya adalah metode karma dan hasilnya ya. Metode karma dan hasilnya. Hukum karma dan hasilnya kita sudah banyak sekali bahas dalam teks Pali, jadi kita nggak usah bahas pada hari ini. Dan yang terakhir adalah
bagaimana Anda mengembangkan welas asih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Ya, jadi 4 metode ini yang harus kita latih untuk apa? Untuk merenungkan ke dalam batin kita tujuan-tujuan hidup kita sebagai manusia ini, ya. Nah, setelah kita mempunyai metode ini, yang berikutnya adalah barulah kita sadar kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak punya apa-apa selain berlindung kepada Triratna. Kenapa? Karena Budang sudah menunjukkan jalan kepada kita. Dhamma adalah metode dan Arya Sangha adalah pembimbing kita saat ini. Oleh karena itulah kita bilang Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, dan Sanggang saranang gacami. Nah, setelah kita memperoleh perlindungan, selanjutnya adalah apa? Kita mengembangkan bodhicitta, yaitu aspirasi dan praktek. Bodhicitta ini untuk apa? Untuk Anda mau bertekad memiliki komitmen untuk membawa makhluk-makhluk yang tadi menderita di alam samsara, yang bersama-sama dengan kita juga menderita, untuk terbebas dari penderitaan ini semua. Nah, oleh karena itulah, ya, kalau sudah begini sudah mulai susah ya. Ya, jadi kalau ada yang tanya umat Buddha tujuannya apa? Ya, cuma berbuat baik. Wah, bukan berbuat baik, ini mah susah ya. Oke, nah setelah itu ada PR yang harus kita perbuat ternyata Bapak Ibu ya, untuk mencapai aspirasi kita menolong semua makhluk dari penderitaan. Kenapa sih kita harus tolong semua makhluk dari penderitaan? Kemarin Bante sudah bilang bahwa semua makhluk adalah mantan ibu-ibu kita. Kalau bukan mantan ibu kita, oke lah, mantan kekasih Anda, mantan pacar Anda, mantan suami, mantan anak, dan seterusnya. Sehingga kita bilang semua makhluk ini memiliki hubungan karma dengan kita, apakah baik atau buruk. Tetapi yang harus kita tahu, dalam setiap kelahiran kita membutuhkan orang baik. Kalau tidak ada orang baik, kalau tidak ada makhluk yang baik, maka kita nggak mungkin hidup. Bante kasih contoh, walaupun hari ini Anda punya uang, tetapi tanpa petani di kampung, kita nggak bisa makan. Kalau petani demo, saya nggak mau tanam padi, selesai kita, walaupun Anda punya uang. Ya, walaupun kita punya uang, kalau misalnya karyawan rumah tangga pulang kampung, pusing kita ya bersihin rumah ya, dan seterusnya. Sehingga dalam kehidupan kita perlu orang lain untuk hidup bersama, di mana mereka pun memiliki kebaikan kepada kita. So jangan hanya melihat oh kita punya uang gua hire lu ya, saya punya uang dan saya bayar kamu, selesai. Bukan, tetapi di luar itu adalah walaupun kita bayar mereka, setidaknya mereka mempunyai kebajikan buat kita. Nah, inilah yang harus kita hargai sebagai umat Buddha ya, sebagai umat Buddha, karena kita menilai kebajikan dari makhluk lain kepada diri kita ya, terutama kita yang di Jakarta terlalu cuek. Kalau Bante lihat ya, terlalu cuek, gue lu ya. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, maka kita lihat, wah ternyata iya juga ya, walaupun saya bisa bayar dia, tetapi kalau dia tidak punya berbuat baik kepada saya, maka saya pun akan menderita. Nah, oleh karena itulah kita wajib juga menolong mereka untuk terbebas dari penderitaan dia. Ya, kita sendiri sudah menderita di alam samsara, dalam lingkaran karma kita, sehingga kita juga perlu membantu makhluk lain untuk terbebas dari penderitaan mereka. Nah, bagaimana cara kita untuk membantu makhluk-makhluk dari penderitaan mereka? Ini adalah 6 cara yang kita sedang bahas setiap hari ya. Mulai dari dana, sila, kanti, wirya, dhyana, dan panya atau prajna, parami.
Nah, 6 ini yang kita akan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita perlu sempurnakan sehingga inilah yang dapat membawa Anda menuju kebudaan lebih cepat daripada yang lainnya. Tanpa menjalankan ini, nggak mungkin kita mencapai kebudaan. Itu nggak mungkin. Dalam teks yang kita lagi bahas ini, karena teks dari Wajrayana, mereka menggunakan Satparami. Dalam teks yang kita biasa pakai dalam Pali adalah Dasa Parami, 10. Tetapi dalam 6 parami ini, 4 parami yang ada di Theravada harusnya sudah kegabung di situ ya. Nah jadi parami-parami inilah yang harus kita lihat. Bante sudah bahas sampai ke harusnya hari ini adalah Wirya. Nah kita lihat dulu ke parami yang tadi. Dari 6 ini Bapak Ibu, kira-kira mana yang Anda masih susah? Ya, coba kita lihat. Jadi Bante sekaligus review pelajaran kita. Ya, coba slide ditunjukkan. Nah, dari 6 ini kita sudah belajar 3 ya. Nekama 4. Nah, kita sudah belajar dari sini. Kemudian di mana yang Anda merasa masih susah, ya? Dana, Bante yakin Anda sudah nggak susah ya. Mungkin masih susah kalau Anda masih pamri. Ya, kalau dana. Sila mungkin agak berat ya. Atau apa yang masih susah? Kanti, sabar, masih susah Bante. Ya, jadi dari sini kita akan menyempurnakan ini di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita melaksanakan 6 ini, maka selain Anda bisa menjadi Buddha, Anda juga bisa membawa kebahagiaan untuk semua makhluk. Ya, jadi kalau kita mempraktekkan 6 ini, masalahnya berapa banyak dari kita yang melakukan ini setiap hari? Ya, dan juga di sini kalau Anda lihat berarti tugas kita ada berapa? Kurang lebih ada 6 sampai 10 ya, berdasarkan teks. Terserah Anda mau pakai teks Sanskrit seperti ini adalah 6 atau Anda mau pakai teks Pali 10. Berarti tugas kita sebagai umat Buddha, apakah biku atau umat biasa, kita minimal punya 6 tugas. Atau kalau mau lebih banyak yaitu 10 tugas. Nah, 6 tugas yang kita harus punya yang harus kita laksanakan setiap hari. Jadi kadang-kadang ketemu umat yang baru belajar ya, selalu bilang, Bante itu harus meditasi, nggak boleh bikin yang lain. Ya, sedangkan Buddha kasih tugas kepada kita berapa? 6. Meditasi baru berapa? 1. Ya kan, meditasi kalau dalam Sat Parami masuk ke dalam Dhyana Parami. Nah, sedangkan kita dikasih tugas yang lain yaitu ya minimal 6 atau 10 yang tadi. Ya kan, meditasi cuma 1 dari 6 ya. Nah, sehingga kita perlu 6 ini atau Dasa Parami 10 parami harus kita jalankan berbarengan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan cuma pikir, enggak saya cuma mau menjalankan sila, nggak mau ngurusin yang lain Bante. Ya, boleh juga. Saya cuma mau berdana, nggak mau urusin yang lain. Pokoknya orang susah saya sumbang. Ya, ada juga yang seperti itu. Akhirnya parami kita lama, ya, lama untuk penuh. Ya, Bante bilang bagaikan Anda punya 10 celengan. Ya, kalau Anda bikin PR misalnya Anda punya 10 celengan. Setiap celengan mewakili 1 parami. Kalau kita fokus sama 1 tempat aja, berarti yang penuh yang mana? Cuma 1 tempat, yang lain nggak penuh. Nah, sehingga kita perlu pelan-pelan ya, biar penuh bareng-bareng. Ya, tapi pertanyaan berikutnya, Bante, yang penting kan sudah bikin PR walaupun cuma 1. Yaitu ya, banyak diskon ya umat Buddha. Nah, kalau kita misalnya bikin parami ini 6-6-nya Bapak Ibu, maka hidup Anda akan lebih banyak manfaatnya ya. Kemarin Bante pernah lihat satu teks mengenai sila ya.
mengenai sila, misalnya sila Panatipata. Manfaat Anda menjalankan sila Panatipata adalah, atau tidak membunuh, adalah umur panjang, sehat-sehat, dan seterusnya. Itu ada berapa poin. Kalau Anda menjalankan sila, misalnya tidak mencuri, ada berapa poin. Sampai kalau Anda menjalankan sila atas sila, ada berapa poin. Jadi setiap yang Buddha kasih kepada kita membawa manfaat buat Anda. Karena kenapa sih Buddha Buddha mengajarkan kita terlalu banyak? Untuk apa kira-kira? Kalau perlu Anda tahu, kenapa sampai Buddha mengajarkan kita begitu banyak hal? Karena Buddha sendiri dalam kehidupan beliau sebagai bodhisatwa, beliau sudah banyak menemukan metode, Bapak Ibu ya. Metode yang beliau sudah temukan, dan kemudian metode inilah diajarkan kepada kita. Nah, metode-metode mana yang Anda cocok, yang Anda bisa praktekkan, Anda lakukan. Sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dari metode yang ini. Ya, kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah praktek, kita nggak dapat manfaat apa-apa. Kalau kita cuma bilang, oh saya hanya mau misalnya chanting, ya sudah bagus sih. Saya cuma mau dengar ceramah, ya sudah bagus juga. Tetapi kenapa nggak komplit? Ya, bukankah harus ada ada pembuka, ada tengah, ada penutup? Tapi kenapa nggak mau komplit? Cuma mau tengah-tengah, ya kan? Seperti itu. Ya, jadi 6 parami harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kapan, Bante? Banyak orang yang bertanya kepada saya, kalau Bante saya sudah tua, baru saya mau ke wihara. Ya, kalau saya sudah pensiun, baru saya mau aktif. Kalau saya sudah sudah punya cucu, baru saya mau aktif. Ya, sudah aktif tapi expire juga ya. Kenapa? Ketika kita sudah tua, kemampuan membaca kita sudah kurang, kemampuan mendengar kita sudah kurang, kaki kita sudah mulai sakit kalau mau meditasi. Anda mau duduk pun sudah pegel-pegel juga. Ya kan, baru duduk dikit sudah mulai ngantuk karena badan sudah letih. Nah, jadi kalau Anda bilang sudah tua, baru saya mulai mengumpulkan parami saya, maka Bapak Ibu kita sudah terlambat. Justru dari kita kecil kita mulai memupuk parami. Dari Anda masih punya anak-anak sekolah minggu sudah dimulai, terus sampai tua, baru dibilanglah menjadi orang yang luar biasa. Karena kenapa? Dari kecil anak-anak kita sudah diajak berdana, menjalankan sila. Mereka besar, mereka sudah punya hoki kan, sudah punya kumpulan kebajikan dari kecil. Sehingga dia besar, dia akan menjadi orang yang sukses, orang kaya. Begitu dia tua, karena dia waktu dia muda sudah sukses, begitu tua dia sudah tahu meditasi, dia bisa bahagia. Dan kalau dia sudah punya dana, sila minimal, dan meditasi sedikit, dia bisa mati masuk surga. Enak gak kira-kira? Ya, makanya ajarkan sedini mungkin tentang parami yang tadi ya. Parami ini diajarkan oleh guru-guru kita untuk kepentingan kita, Bapak Ibu ya. Guru-guru kita nggak mendapatkan komisi dari pengajaran ini. Ya, jadi jangan Anda kira, waduh Bante Dhammawudo suruh saya susah-susah nih. Bukan dari Bante. Ya, terus terang bukan dari Bante. Bante mah hanya baca, Bante oh kurang lebih ini, kasih tahu kepada Anda ya. Karena saya belum suci. Bagaimana bisa saya baca satu kalimat terus terangkan kepada Anda? Nggak bisa. Karena yang menyusun ini kan orang-orang yang kita bilang sudah Arya. Nah, mereka-mereka inilah yang punya ide untuk Anda, untuk saya dan Anda. Sehingga ya Bante di sini tugasnya hanya apa? Hanya baca, kasih tahu. Cuma baca, translate ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kasih tahu Anda. Yang punya dhamma bukan saya, yang punya dhamma bos di belakang Bante ya, bos ya. Yang punya dhamma ini yaitu Buddha sendiri. Ya, kita bukan penemu dhamma kok,
Kita cuman bisa sharing kepada Anda, ngajak Anda berbuat baik ya. Jadi seperti sales ya, ayo berbuat baik sama-sama gitu. Nah, sehingga kalau parami kita bisa berjalan dengan baik, maka parami inilah yang bisa membawa pencerahan bagi Anda. Ya. Dan yang terakhir adalah hasil Bapak Ibu ya. Hasil dari pengumpulan parami tidak lain adalah Anda mencapai kebudaan dan aktivitas Anda untuk menolong semua makhluk. Ya, jadi inilah garis besar ya, garis besar yang kita harus pelajari dan harus kita tahu sebagai umat Buddha. Sehingga garis besar ini Bante harapkan ketika anak-anak Anda tanya kepada Anda bisa jelaskan ya. Karena jangan bilang, oh umat Buddha yang penting tiam hio, umat Buddha yang penting berbuat baik. Bukan ya. Tetapi umat Buddha harus menjadi Buddha demi membawa keselamatan untuk semua makhluk. Ini adalah tujuan kita ya. Berapa lama pun perjalanan untuk mencapai itu, kita harus bisa kalau kita mau. Nah, sekarang adalah kata kita mau, adalah kata kunci dari praktek wirya parami. Wirya parami Bante rasa kita akan bahas besok hari ya, karena tadi Bante baru pengumpulan dari satu buku. Bante rasa ada satu buku yang lebih menarik yang kita akan mix, sehingga besok baru kita akan membahas tentang wirya parami ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, waktunya kita untuk ya menambah kebajikan ya. Harus tetap semangat, yaitu kebajikan kita bermeditasi ya. Dan kebajikan yang kedua yang Anda harus ingat, Anda jangan lupa bikin PR. Kalau Anda mau bahagia, Anda harus ingat ini. Setelah Anda bangun tidur, Anda harus catat ya. Kalau saya mau bahagia, kalau saya mau menyenangkan semua makhluk, dan kalau saya mau menjadi Buddha, saya akan bikin PR. Ya, PR Anda sudah kemarin Bante kasih tahu 4 ya. Tadi ada yang komplain, ada yang WA ke Bante ya. Bante bukan 4, sudah 5. Sudah 5. Untung ada yang ingatin Bante ya, sudah 5 katanya. Sudah diminta menjalankan dana, tiap hari isi koin. Terus menjalankan sila, mulai mengembangkan meditasi ya, walaupun setiap hari 5 menit sudah bagus ya. Terus melakukan pelimpahan jasa dan mulai berlatih kesabaran ya. Jadi PR kita sampai hari ini sudah 5 ya. Kalau Anda bisa latih ya, Bante rasa luar biasa. Anda punya hidup pasti akan berubah lebih cepat karena Anda mulai latihan. Ini yang penting dari ajaran Buddha. Bukan kita sebagai umat Buddha pendengar yang baik, bukan. Tetapi umat Buddha yang baik selain dia dengar, dia renungkan, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Dengan Anda mempraktekkan ini sehari-hari, berarti Anda mulai menyiram benih kebudayaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, oleh karena itulah kita harus mulai siram setiap hari. Ya, siram setiap hari. Kalau kita lupa siram, benih kita akan lama untuk tumbuhnya. Ya, dan kalau Anda sudah mulai nggak siram, akan Anda delay, akan Anda malas untuk siram-siram lagi. Oleh karena itu, lakukanlah setiap hari. Ya, baik, kita akan melakukan meditasi singkat untuk beberapa saat ke depan. Anda boleh menyesuaikan posisi duduk Anda.